Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sulis dengan nomor sandbook A1121194 dari kelompok 4. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membawakan materi yang berjudul uji normalitas. Uji normalitas adalah metode pengujian statistika yang digunakan untuk menilai sebaran data pada sampel kelompok data atau variabel, apakah distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas memiliki fungsi sebagai media uji dalam menentukan apakah mode regresi variabel, pengganggu maupun residual terdistribusi normal ataukah tidak. Menurut konsep ilmu statistika, sebuah variabel data dikatakan terdistribusi normal adalah sampel data yang umumnya memiliki jumlah lebih dari 30. Tetapi, jumlah data di atas 30 tersebut perlu dibuktikan kembali apakah memang benar-benar sudah terdistribusi normal ataukah belum. Disinilah peran uji normalitas data dibutuhkan untuk kepastian data tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dasar melakukan pengambilan keputusan menggunakan uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan sebagai syarat suatu analis data boleh dilakukan terutama jika Anda hendak melakukan pengujian asumsi klasik. Jadi sebelum proses perhitungan dilakukan, Anda sebagai penilai harus melakukan uji kenormalan terlebih dahulu pada data penelitian, sehingga distribusi data sesuai dengan acuan rumusnya. Terdapat dasar pengambilan keputusan dalam metode ini. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, baca dengan seksama 2 poin di bawah ini. Apabila nilai pada signifikasi atau disingkat sebagai SIG lebih besar 0,05 dari data yang telah didistribusikan dalam bentuk normal, maka uji kenormalan harus dilakukan. Hal sebaliknya juga berlaku. Apabila nilai signifikasi ditemukan lebih kecil, maka data penelitian tidak didistribusikan secara normal. Nantinya ini mewajibkan Anda untuk melakukan perhitungan uji normalitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov merupakan uji normalitas yang paling banyak dipakai, serba memberikan perhitungan yang sederhana dan hasil yang cukup akurat. Namun, metode yang satu ini memiliki kelemahan di mana ia memiliki handal dan reliable jika sampel yang digunakan di atas angka 200. Jadi, uji normalitas data Kolmogorov cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki banyak sampel. Dengan begitu, data dapat terinci dengan baik dan terhitung secara sempurna menggunakan rumus yang dimiliki. Penggunaan metode Kolmogorov-Smirnov ini memiliki 3 syarat sampel data, yaitu yang pertama, data sampel fleksibel, yakni bisa untuk N besar maupun N kecil. Yang kedua, data berskala interval atau ratio, atau disebut kuantitatif. Yang ketiga, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Uji normalitas Shapiro-Wilk. Berbeda dengan Kolmogorov, uji Shapiro-Wilk lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif yang memiliki sedikit sampel. Uji Shapiro-Wilk merupakan adaptasi dan bentuk pengembangan dari uji Kolmogorov, sehingga ia bisa memberikan perhitungan yang lebih akurat untuk sampel di bawah 200. Kedua data tersebut dapat dihitung menggunakan aplikasi SPSS menggunakan fitur Explore. Anda bisa mulai mencoba melakukan perhitungan ketika sudah menentukan pilihan variabel dan sampel yang hendak dihitung. Penggunaan metode Shapiro-Wilk ini memiliki 3 syarat data, yaitu 1. Sampel data bersifat random, 2. Sifat berskala interval atau rasio, 3. Data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Data yang sudah dihitung menggunakan SPSS berarti tinggal diinterpretasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Anda bisa melihat secara rinai terkait dengan metode yang dipakai. Apabila menggunakan cara uji normalitas dengan SPSS menggunakan variasi Wilk, perhatikan nilai SIG yang didapatkan. Apabila nilai lebih dari 0,05 pada setiap variabel distribusi
dengan baik sehingga didapatkan data yang lebih kredibel. Ia juga menjadi tanda bahwa data yang didapatkan memiliki distribusi yang normal sehingga bisa menerima variabel HO yang tersedia. Uji normalitas chi-square. Pengertian dari uji chi-square ini sendiri adalah uji normalitas yang menggunakan pendekatan, penjumlahan, dan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Dan metode chi-square sering juga dikenal dengan nama uji goodness of fit distribusi normal. Untuk menggunakan metode chi-square ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, jumlah sampel data penelitian memiliki angka yang besar di atas 30. Dan yang kedua, data sampel tersusun secara berkelompok dalam tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya adalah uji normalitas Lilliefors. Metode Lilliefors adalah normalitas yang berdasar pada data mentah atau belum diolah pada tabel distribusi frekuensi. Nah, prinsip kerja uji Lilliefors yaitu dengan mentransformasikan data dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurval normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Untuk melakukan pengujian dengan metode ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, data bersifat tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, sifat data fleksibel, yakni bisa bernilai kecil dan besar, misalnya N lebih besar dari 30 atau N lebih kecil dari 30. Yang ketiga, data memiliki skala interval atau ratio, yaitu kuantitatif. Pengujian menggunakan metode Lilliefors ini sangat cocok untuk Anda gunakan dalam uji hipotesis pada penelitian kuantitatif dengan sampel data yang tidak terlalu besar. Uji normalitas Jarque-Bera. Metode Jarque-Bera adalah uji normalitas yang digunakan untuk membuktikan apakah skenes dan kurtosis pada sampel data sesuai dengan tabel distribusi normal ataukah tidak. Metode Jarque-Bera merupakan metode uji penelitian jenis goodness of fit test, di mana nilai absolut pada parameternya bisa dijadikan dasar pengukuran apakah penyimpang dari distribusi normal ataukah tidak. Penemu metode uji Jarque-Bera test adalah dua ilmuwan besar statistika bernama Ariel Cabrera dan Carlos Jarque. Metode ini seringkali digunakan dalam pengujian dengan variabel residual dari uji regresi linear. Metode pengujian grafik adalah jenis metode uji normalitas yang fokus pada pengujian penyebaran data pada sumber diagonal grafik. Plot of regression standardized residual menurut Ghazali 2001. Dasar pengambilan keputusan pada analisis grafik ada dua, yaitu yang pertama, jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram, maka data tersebut menunjukkan pola terdistribusi normal, sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogram, maka data tersebut menunjukkan pola terdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sehingga kesimpulannya, data pada uji grafik dinyatakan telah terdistribusi normal ketika sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Kelebihan dari metode grafik ini adalah cara pengujiannya yang sederhana. Adapun kesimpulan dari paparan materi kami, yaitu analisis data merupakan suatu proses dalam mengelompokkan data dan mengurutkan data sesuai dengan pola, kategori, dan satuan sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis berdasarkan data tersebut. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting karena dengan analisis dapat bermakna dan dapat memecahkan rumusan masalah penelitian. Jenis analisis data yang digunakan menggunakan metode statistik, di mana data kuantitatif ini berupa angka-angka yang diperoleh dari jumlah penggabungan atau pengukuran yang kemudian data ini diolah dengan secara statistik sehingga dapat memecahkan suatu hipotesis.